Halo anak-anak. Nah, sekarang tujuan Miss di sini adalah ingin menunjukkan yang mana alat ukur panjang tersebut. Nah, alat ukur panjang yang kita maksud di sini, yang mau kita bahas secara detail, yang pertama adalah mistar. Mistar atau penggaris, apa fungsinya? Mengukur panjang kertas, panjang meja, panjang buku, dan lain-lain. Nah, di mana nilai ketelitian dari penggaris itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nilai ketelitian dari penggaris adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari rahang atas dan rahang bawah. Nah, kemudian apa? Untuk menghitung jangka sorong, kita nanti menggunakan dua skala nih. Ada namanya skala utama dan ada namanya skala nonius. Skala utama letaknya paling atas dan mendekati angka 0 yang di bawah. Letaknya paling atas mendekati angka 0 yang di bawah. Sementara skala nonius adalah yang berhimpit, yang paling bawah, dan berhimpit dengan garis atas. Nanti Miss jelaskan secara detail. Nah, berapa nilai ketelitiannya nih? Adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. 0,1 mm atau 0,01 cm. Apa fungsinya ini, Miss? Fungsinya adalah untuk mengukur diameter lubang. Contoh ini adalah lubang, berapa diameternya, dan untuk mengukur kedalaman lubang atau kedalaman benda-benda yang lain. Nah, itu adalah fungsi dari sini. Bagaimana cara menggunakannya? Ini bisa kamu putar untuk dimaju mundurkan, dan ini kamu gunakan untuk mengunci, gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini, kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, yang ketiga yaitu ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah untuk mengukur tebal kertas atau tebal plat sek. Kalau kita menggunakan penggaris mengukur ini mungkin akan kesulitan. Ini juga bisa dibuka, udah dimasukkan kertasnya, demikian ya nak. Nah, kemudian kamu kunci nih, biar dia hasil pengukurannya bagus. Nah, kemudian gimana caranya? Kamu baca dong. Sebelah kiri itu adalah skala utama, sebelah kanan adalah skala nonius. Di mana skala nonius adalah angka yang berhimpit dengan garis sumbu. Cara membacanya Miss akan beritahu. Dari dia dihimpitkan demikian ya. Ini adalah mikrometer sekrup. Nah, kalau dikatakan demikian lagi, apa fungsinya? Tadi udah Miss kasih tahu. Berapa nilai ketelitiannya? Nilai ketelitiannya ini adalah 0,01 mm. 0,01 mm atau 0,001 cm. Miss ulang. Nilai ketelitian penggaris adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nilai ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nilai ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Udah, itu akan Miss masukkan dalam kuis. Oke, perhatikan video berikut ini ya nak. Miss akan jelaskan bagaimana cara menghitung jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal jangka sorong. Nah, sebelumnya Miss perhatikan skala Miss, di mana untuk jangka sorong kita menentukan dua skala. Yang pertama skala utama, yang kedua yaitu skala nonius, dan kemudian adalah hasil pengukuran. Nah, skala utama untuk jangka sorong yaitu letaknya paling atas dan mendekati angka 0 yang di bawah. Perhatikan video Miss ya. Letaknya paling atas berarti ini semua adalah skala utama. Namun mendekati angka 0 yang di bawah. Mendekati angka 0 yang di bawah itu adalah skala utama. Berarti di sini skala utamanya berapa? Ini 2 ya. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 yang mendekati angka 0. Maka Miss buat di sini apa? Skala. Udah Miss buat seperti ini, skala utama sama dengan 2,7 cm. Udah, skala utamanya adalah 2,7 cm. Miss ulang, 2,1, 2,3, 4, 5, 6, 7. Nah, sementara skala nonius
Apa itu skala nonius? Adalah letaknya paling bawah dan berhimpit dan dikali dengan nilai ketelitian. Letaknya paling bawah berarti ini semua skala nonius. Udah, tapi berhimpit. Nah, itu dia. Berarti yang berhimpit di sini kita perhatikan jelas-jelas. Ini secara lihat ini adalah yang berhimpit. Berhimpit dengan garis atas. Berarti di sini apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang berhimpit. Berarti 6 dikali nilai ketelitian. Nah, untuk nilai ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,01 cm. Kita pakai cm ya. Berarti 0,01 cm. Berarti sama dengan berapa? 0,06 cm. 0,06 cm. Maka hasil pengukuran adalah SU tambah SN. Maka sama dengan 2,7 ditambah 0,06 berarti sama dengan 2,76 cm. Berarti sama dengan 2,76 cm. Maka untuk soal nomor ini, tentukan hasil pengukurannya. Setelah sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar, maka terlihat jawabannya adalah 2,76 cm. Maka optionnya adalah apa nak? Berarti opsi soal yang kedua, tentukan juga hasil pengukurannya nih. Inilah yang di atas inilah gambar jangka sorong yang sebenarnya. Ini adalah gambar skalanya. Nah, yang pertama kita tadi menentukan yang namanya skala utama. Skala utama letaknya paling atas. Ini semua adalah skala utama, tetapi mendekati angka 0 yang di bawah. Berarti Miss fokuskan ya. Berarti skala utamanya berapa sini? Ini adalah angka 3 ya. Berarti 3,1 yang mendekati angka 0 yang di bawah. Ini 3, ini 3,1 yang mendekati angka 0 yang di bawah. Berarti Miss buat apa? Skala utama sama dengan 3,1 cm. Skala nonius sama dengan, skala nonius itu adalah yang berhimpit, letaknya paling bawah. Mana di sini yang bawah dan berhimpit? Bawah dan berhimpit. Miss nampak yang di sini ya, bawah dan berhimpit. Perhatikan, inilah yang bawah dan berhimpit. Lihat, ini yang bawah, ini yang berhimpit ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 9 lah yang berhimpit. 9 dikali nilai ketelitian. Nah, nilai ketelitiannya tadi berapa nak? 0,01 cm. Berarti sama dengan 0,09 cm. Maka hasil pengukuran sama dengan SU udah tambah SN. Nah, sama dengan 3,1 ditambah 0,09 berarti sama dengan berapa? 3,19 cm. Berarti sama dengan 3,19 cm. Maka jawaban yang tepat adalah opsinya apa nak di sini? Iya, opsi yang tepat adalah A. Maka jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke mikrometer sekrup ya, Nak. Nah, di sini juga terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yaitu letaknya paling kiri dan mendekati garis sumbu. Nah, berarti letaknya paling kiri itu adalah ini. Ini adalah skala utama dan ini semua adalah skala nonius. Beda ya, kalau tadi dia jangka sorong atas dan bawah. Dan sementara ini adalah kiri dan kanan. Nah, berarti letaknya paling kiri. Berarti letaknya paling kiri ini adalah lihat 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, berarti skala utama di sini sama dengan 3,5. Nah, biasanya kalau dia jangka sorong, dia dibuat dalam sentimeter, sementara mikrometer sekrup dibuat dalam milimeter. Nah, kemudian yang mau kita cari adalah skala nonius. Skala nonius letaknya paling kanan. Ini paling kanan dan berhimpit. Mana yang berhimpit? Miss nampaknya berhimpit adalah di sini. Benar ya, Nak? Yang berhimpit itu di sini ya. Berarti ini 25, 26, 27. Berarti 27 yang berhimpit. Berarti 27 dikali nilai ketelitian. Nilai ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Dikali nilai ketelitian. Nilai ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Nah, berarti kita kalikan berapa ini? Berarti sama dengan 0,27 mm.
Nah, kemudian HP. HP adalah hasil pengukuran. SU tambah SN. Nah, berapa SU kita? 3,5 ditambah 0,27. Berarti sama dengan 3,77 mm. Berarti sama dengan 3,77 mm. Nah, berarti berdasarkan gambar saya dan pilihan gandanya, maka jawaban yang tepat adalah yaitu D, 3,77 mm. Berarti misalnya ya. Kita masuk ke soal mikrometer sekrup yang kedua. Nah, berarti yang pertama sama seperti yang tadi, kita harus cari dulu skala utama. Nah, skala utama berarti Miss Asna buat sini letaknya paling kiri. Nah, inilah yang paling kiri. Berarti paling kiri mendekati garis sumbu. Berarti 0, 1, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Gak ada lagi garis di bawahnya kan? Berarti itu adalah 3 mm. Ingat, mikrometer sekrup biasanya satuannya milimeter. Sementara jangka sorong biasanya satuannya adalah sentimeter. Nah, berarti SN skala nonius. Letaknya paling kanan. Ini paling kanan. Skala utama, skala nonius. Dan berhimpit dengan garis sumbu. Berarti kita lihat ini 20, 21, 22. Ini yang berhimpit ya, Nak. Ini di angka 22. 20, 21, 22. Oke. Nah, berarti 22 kali. Udah. Nilai ketelitian, berapa nilai ketelitiannya? Sudah ketetapan. 0,01 mm atau 0,001 cm. Miss pakai yang milimeter. Berarti sama dengan 0,22 mm. Nah, kemudian HP. HP adalah hasil pengukuran. SU tambah SN. Berarti SU-nya kita tadi 3 tambah 0,22. Berarti sama dengan 3,22 mm. Berarti sama dengan berapa, Nak? 3,22 mm. Nah, inilah untuk jawaban mikrometer sekrup yang kedua. Berarti berdasarkan pilihan ganda, udah option kita jatuh di A atau anggun. Inilah jawaban untuk mikrometer sekrup. Nah, sekarang kamu berlatih. Oke anak-anak, terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah menonton videonya sampai akhir. Silahkan kamu simak, kamu pahami, kamu salin cara-cara penggunaannya atau hasil pengukurannya atau cara membaca skalanya ke buku catatan kamu masing-masing. Ingat, apa yang Miss jelaskan lewat Zoom, lewat video, dan lewat sketch materi akan Miss masukkan dalam kuis ataupun dalam soal-soal latihan kamu. Oke, terima kasih buat anak-anak Miss. Akhir kata Miss katakan apa? Salam sehat, salam semangat, dan salam fisika. Terima kasih, selamat pagi.